Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa dan kita mengucap syukur. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu, lawatan dan pemeliharaan-Mu sungguh sempurna. Bapa di surga, kami akan belajar dengan kebenaran firman-Mu. Berikan pewahyuan-Mu kepada setiap kami, agar kami boleh menjadi generasi-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun atas kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dalam Kitab Mazmur pasal 118. Ayat yang ke-25. Ini yang menjadi pokok bahasan. Saya akan mengajak bersama Bapak Ibu Saudara untuk membaca dalam ayat yang ke-25. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemazmur dalam pasal yang ke-118 ini judul di atas ayat yang pertama dikatakan nyanyian puji-pujian. Ya, nyanyian puji-pujian. Nah, nyanyian puji-pujian ini hanya ditujukan kepada Tuhan. Ya. Nyanyian puji-pujian ini hanya ditujukan kepada Tuhan. Dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setianya Tuhan, kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, tidak akan pernah berubah. Nah, pemazmur ada dua doa yang diminta untuk umat Tuhan, untuk orang percaya. Yang pertama dikatakan, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Dan yang kedua, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Keselamatan dan kemujuran itu menjadi bagian setiap orang percaya. Sebenarnya tanpa diminta, Tuhan sudah memberi keselamatan. Tanpa diminta, Tuhan sudah memberi kemujuran. Yang jadi permasalahannya Bapak Ibu Saudara, kenapa saya hari ini membuatkan satu tema, bertahan dalam keselamatan dan bertahan dalam kemujuran. Karena kalau kita mempelajari dalam kisah perjalanan hidup orang percaya, khususnya bangsa Israel. Bangsa Israel itu sebenarnya bangsa yang sungguh-sungguh dikasihi Tuhan, disayang Tuhan, dicintai Tuhan. Senantiasa hidup dalam keselamatan, senantiasa hidup dalam kemujuran. Tetapi di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, banyak yang tidak bertahan dalam keselamatan. Banyak yang tidak bertahan dalam kemujuran. Kenapa? Karena bangsa Israel sering membelakangi Tuhan. Ketika suatu bangsa, ketika orang percaya itu membelakangi Tuhan, maka keselamatan dan kemujuran itu akan dialihkan kepada bangsa lain, dialihkan kepada orang lain. Tidak segan-segan Tuhan mengalihkan keselamatan itu kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, ketika zaman raja-raja, ya, kalau saudara Bapak Ibu bisa mempelajari dalam kisah perjalanan bangsa Israel, setelah dia masuk ke tanah Kanaan, setelah para tua-tua Yusak dan yang lain-lainnya meninggal dunia,
Mereka banyak yang meninggalkan Tuhan, banyak yang melupakan Tuhan. Akhirnya apa? Mereka mengalami satu tekanan, mengalami satu tindasan, baik dari orang Midian, baik dari orang Filistin, dan dari bangsa yang lain juga. Sampai mengalami satu kemelaratan, mengalami satu kemiskinan yang begitu berat. Setiap kali orang percaya itu membelakangi Tuhan, maka keselamatan itu akan beralih kepada orang lain. Setiap kali orang itu membelakangi Tuhan, maka kemujuran itu akan beralih kepada orang lain. Mengapa? Karena janji Tuhan itu tidak pernah ingkar. Janji Tuhan itu tidak pernah tidak digenapi. Di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 7, 8, dan 9. Di sana dikatakan, setiap kali engkau memperkatakan perkataanku dan menuliskan ke ambang pintu firman Tuhan itu, dan engkau merenungkan firman itu senantiasa, dan engkau bertindak hati-hati, maka perjalanan akan beruntung dan engkau akan berhasil. Dan itu selalu digenapkan kepada setiap orang percaya. Yang kedua, Tuhan mengatakan, Alkitab mencatat dengan jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan itu pasti. Tetapi berapa banyak yang bertahan dalam keselamatan? Tuhan Yesus mengatakan, karena kedurhakaan semakin bertambah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi barang siapa yang bertahan sampai akhir, dia yang akan selamat. Keselamatan itu pasti sudah tersedia. Jadi kalau pemazmur ini berkata, ya Tuhan berilah kiranya keselamatan, itu sudah pasti. Tapi pertanyaannya, berapa yang bertahan dalam keselamatan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara untuk menjadi orang-orang yang senantiasa tinggal di dalam keselamatan. Bagaimana caranya kita bisa bertahan dalam keselamatan? Bagaimana caranya kita bisa bertahan di dalam kemujuran? Lihat ayat yang ke-23 dikatakan, hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Saudara, apa ini? Ini disampaikan adalah berkenaan dengan ayat yang ke-22. Perhatikan ya 22. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Nah, batu penjuru ini Bapak Ibu Saudara, kenapa dibuang oleh tukang bangunan? Seharusnya tukang bangunan itu tahu bahwa batu penjuru itu menjadi satu pondasi, menjadi satu dasar di dalam kehidupan, di dalam sebuah bangunan. Tapi mengapa dibuang oleh tukang bangunan? Mengapa dibuang oleh tukang bangunan? Ya mungkin batunya dianggap kurang begitu bagus, mungkin batunya tidak begitu meyakinkan, atau mungkin batunya ya sangat susah untuk dibentuk, untuk dibangun. Ya, saudara, kenapa? Karena ahli bangunan ini tidak bisa melihat dengan jelas, tidak bisa melihat dengan benar. Sesungguhnya batu penjuru ini yang menjadi satu kekuatan di dalam sebuah bangunan, menjadi satu kekuatan sebuah keselamatan, menjadi satu keselamatan sebuah kemujuran. Saudara, seorang Rasul Paulus berkata demikian,
Bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sudah? Bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman, itu tidak ada alasan untuk tidak beruntung. Bagi orang percaya tidak ada alasan untuk tidak beroleh selamat. Mati pun untung, apalagi hidupnya. Saudara, mati saja untung, apalagi hidupnya. Sungguh sangat-sangatlah beruntung. Yang kedua, di dalam Mazmur 116 ayat 8 dikatakan, berharga kematian orang-orang yang dikasihi. Loh saudara, matinya saja berharga, apalagi hidupnya. Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara pastikan bahwa Bapak Ibu Saudara orang-orang yang bertahan dalam keselamatan, bertahan dalam keberuntungan, bertahan dalam kemujuran. Tuhan menciptakan nasib mujur dan nasib malang. Nasib mujur untuk orang yang senantiasa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Nasib mujur diberikan kepada orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Nasib mujur diberikan kepada orang yang senantiasa menaruh kasih kepada Tuhan, tidak membelakangi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada akhir zaman akan banyak orang yang membelakangi Tuhan. Kenapa? Karena tergiur oleh gemerlapannya dunia. Gemerlapan dunia ini adalah tipu daya muslihat iblis untuk menghancurkan orang percaya, kemujuran orang percaya, keselamatan orang percaya. Ini gemerlapan dunia yang sedang disambut oleh orang-orang percaya yang tidak mengerti bahwa gemerlapan dunia ini akan menghancurkan imannya, akan menghancurkan keselamatannya, akan menghancurkan kemujuran itu sendiri. Pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin sudah sedikit beralih pandangan, sudah beralih sedikit membelakangi Tuhan, atau mungkin sudah dalam keadaan kehancuran, sudah tidak dalam kemujuran, sudah tidak dalam keberuntungan, atau mungkin sudah berada di ambang pintu kebangkrutan, ambang pintu kehancuran. Kalau Bapak Ibu Saudara kembali kepada Tuhan, Tuhan sanggup memindahkan saudara dari kehancuran, dari kebangkrutan kepada keberuntungan, kepada kemujuran. Saudara sudah berada di ambang pintu kemalangan, Tuhan sanggup mengembalikan saudara untuk menjadi orang yang mujur. Saudara sudah berada di ambang pintu kebinasaan, Tuhan sanggup merubah dan mengembalikan untuk kepada jalan keselamatan, jalan kehidupan. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari kita akan sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kasih dan anugerahnya terus menyertai kita semua. Keselamatan sudah tersedia oleh karena korban Kristus di atas kayu salib gunung Golgota. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan ya Bapa. Kami berdoa buat beberapa anak-anak-Mu yang sudah mulai meninggalkan keselamatan, mulai meninggalkan kemujuran oleh karena dia tidak bertahan di dalam hidup di dalam keselamatan, hidup di dalam kemujuran karena mereka melihat gemerlapannya dunia. Mereka melihat tipu daya muslihat iblis yang begitu lembut, begitu halus, begitu menggiurkan, yang merusak imannya, merusak kemujurannya. Bapa, tolong ampuni Tuhan, berikan kesempatan kepada mereka untuk kembali kepada hidup dalam kemujuran, kembali hidup dalam keberuntungan, sebab hidup di dalam Kristus adalah keberuntungan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, hidup di dalam Kristus adalah keselamatan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat berkat-Mu, kasih dan anugerah-Mu menyertai kami semua, agar seluruh orang-orang yang sedang dalam kebangkrutan, dalam abang kebinasaan, mereka kembali kepada Tuhan dan mereka akan beroleh keberuntungan dan keselamatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus berkat-Mu turun atas kami. Haleluya. Amin.